Amin. Kita bisa angkat tangan. Katakan hanya kepada Tuhan, hatiku bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan, penyertaan Tuhan yang ajaib atas hidup saya, hidup kita semua. Tuhan sudah nyatakan semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau mengatakan, satu-satunya pribadi yang layak menerima ungkapan syukur kami, satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat kami, hanya bagi-Mu Tuhan, Juru Selamat kami, Bapa yang setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, bawa setiap kami, bawa setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Janji-Mu ku percayakan, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, ya Bapa. Walau lewati lembah, aku tak Kau tinggalkan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan hidupku. Ayo katakan kepada Dia saja, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
kami Tuhan. Yesus kekuatan. Lebih lagi, dengan suaramu, dengan seluruh kehidupanmu, katakan ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau pedulikan hidupku Tuhan. walau lewati lembah. Katakan dengan yakin, terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan. Lebih lagi katakan, ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Aku takkan tinggalkan kekuatan. Sekali lagi ku pedulikan hidupku, walau lewati lembah. Oh Yesus Tuhan, aku takkan tinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan kekuatan kami, Yesus, kasih-Mu menyertai kami. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan hidup kami, Bapa. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, Bapa yang mengasihi kami. Jesus, Tuhan kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Yesus
bagimu Allah yang baik. Hosana bagi Raja yang mulia. Layak, Kau layak. Layak, layak, layak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita bangkit berdiri, katakan ku yakin Bapa. Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan yakin Kau hadir di sini. kami yakin Bapa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kau nyata terjadi di sini. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa Sekali lagi ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehadiran-Mu yang nyata yang bisa kami rasakan. Karena kami mengenal Allah yang hidup, berkuasa, ajaib, kekal selama-lamanya. Kami siap memuliakan Engkau. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan, kemuliaan, kemasyuran, dan kekudusan layak bagi Engkau dari selama-lamanya. Kami sambut kehadiran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Dia. Sorak seribu Dia, haleluya. Bapak Ibu bisa angkat tangan. Sekalipun ditutup, coba tengok saudara kita satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bisa katakan itu? Katakan hanya kepada Dia. Tuhan Yesus, baik.
Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Selamanya baik buat hidup saya. Katakan hari ini dengan syukur. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Siapa Dia? Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tangan-tangan yang merasa kebaikan Tuhan, nyanyi dengan syukur, nyanyi dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rasakan rahmat-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat tak pernah berakhir hidupku. Katakan baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan, Dia selalu baik untuk kita. Katakan, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan sekali lagi katakan, tunjuk saudara kita. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Oh, selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Untuk selamanya, dari selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, belum semua. Belum kompak. Belum kompak. Ya, angkat tangan kita sekali lagi bareng-bareng yuk. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bisa katakan haleluya hanya bagi Dia? Satu, dua, tiga. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia. Kita silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kebaikan demi kebaikan. Pertolongan demi pertolongan. Selalu menyertai hidup kita. Biarlah pagi ini seperti rusa yang merindukan air. Begitu juga dengan jiwa kita.
bahwa dia jadi dalam Dia, dekat dengan Dia, ketenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam dekapan kasih-Nya, kasih yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan, bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan hanya kepada Dia, sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. ini pengakuan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu jiwa-jiwa kami Tuhan, kami merindukan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal aku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tak lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan kepada Dia, bawa kami Tuhan, bawa setiap kami untuk lebih mengenal-Mu.
sembah Dia. Sikilabaya labasya, urabaya labasya. Haleluya. Sikilabaya labaya labasya. Makasih Tuhan. Sikilabaya labaya labaya labasya. Haleluya. Sikilabaya labaya labaya. Sikilabaya labaya 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 labaya. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sikilabaya labaya labaya. Terima kasih Tuhan. Sikilabaya labaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah pribadi lepas pribadi. Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi kami. Tetapi biarlah Tuhan, lewat puji-pujian Tuhan, lewat persembahan kami Bapa, kami yakin kami sudah dikuatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Yesus sanggup memelihara kehidupan kami Bapa. Meskipun masalah silih berganti, tapi yang pasti Tuhan, Engkau sanggup memelihara hidup kami Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Mari Engkau urapi hamba Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat, marifat Tuhan, akal budi Tuhan. Sehingga yang pada saat kami menyampaikan firman ini Tuhan, bukan hamba lagi yang mengatakan kata-kata, tetapi Roh Kudus yang memampukan hamba Tuhan. Sehingga setiap kata demi kata Tuhan bisa menguatkan kami yang mendengarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Begitu juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Roh Kudus yang memampukan kami, setiap firman yang keluar Tuhan dapat membuat kami Tuhan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan semua ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih dalam Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kurang semangat sekali lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu? Coba ada aja. Haleluya. Bapak Ibu, tanpa terasa sudah memasukin Agustus ya. Biasanya kalau sudah Agustus tuh bentar lagi sudah Natal lagi Bapak Ibu. Tanpa terasa. Saya kalau biasa itu Natal ya kan, tahun baru. Habis tahun baru ya, Sintia. Habis Sintia pasti sudah Lebaran. Lebaran Haji, Agustus, Natal lagi. Tapi herannya Bapak Ibu, kita pernah nggak membayangkan apapun persoalan silih berganti di dunia, baik di Indonesia, dimanapun, tetap aja kita melewati. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu merenung sesaat. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup memelihara kita. Amin. Makanya pagi hari ini saya mengambil tema, Yesus sanggup memelihara hidup kita. Ya. Coba kita lihat. Saya mau ambil Ulangan 2 ayat 7, kita lihat. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, ini satu ayat tetapi mempunyai makna yang luar biasa.
Nanti saya akan banyak yang kita bahas, tetapi ada 4 poin yang saya akan bahas, membagikan lewat kebenaran firman, lewat Ulangan 2 ayat 7 ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Nah, kalau kita pernah bayangkan padang gurun, ya, coba sekali. Nah, padang gurun. Saya minta Bapak Ibu sebelum saya membahas, sebelum saya mengulas ini, luangkan waktu, pejamkan mata Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda saat ini atau malam berada di padang gurun. Bayangkan pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kita berada di padang gurun. Bagaimana bayangkan pada saat siang hari? Dan coba Bapak Ibu bayangkan kita atau Anda saat ini berada di padang gurun pada saat malam hari. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Dan saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak nggak usah jawab, dalam hati aja. Apa identik padang gurun? Pasir, panas, kering, tidak ada kehidupan. Meskipun ada kehidupan, tidak subur. Betul Bapak Ibu? Saya pernah menanyakan ponakan saya umur 6 tahun. Kamu tahu nggak padang gurun itu apa? Ih, panas, kering, nggak ada pohon, bilang. Anak kecil. Karena anak kecil itu berbicara apa adanya. Dia mungkin nggak pernah datang ke padang gurun, tetapi identik padang gurun, dia pikir padang pasir. Tapi Bapak Ibu bayangkan pada waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, jutaan orang. Apakah dia punya persiapan? Tidak, Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, kita renungkan. Bukan waktunya setahun, 2 tahun, 40 tahun. Umat pilihan Tuhan itu berjalan di padang pasir, di padang gurun yang tidak membawa satu persiapan apa-apa. Nah, kok bisa ya? Tidak punya persiapan air, tidak punya persiapan makan. Itulah Bapak Ibu, Yesus sanggup memelihara hidup kita. Saat ini kita lihat di berita, di dunia, di Indonesia dan di mana-mana, virus COVID-19 bukan berkurang. Tapi kita lihat juga di Indonesia, dalam minggu ini luar biasa, 2.000, 3.000 satu hari terkena positif. Apakah kita memang takut tidak keluar rumah dan tidak melakukan apa-apa? Makanya saya bawa Anda melihat di padang gurun. Bapak Ibu jangan pikirkan mau sampai kapan, kita tidak tahu. Itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Banyak orang bicara politik, ini nggak ada. Tetapi kenyataan korban tetap berjatuhan. Betul Bapak Ibu? Tapi bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 ini? Kita tidak tahu. Saya Februari sampai hari ini sudah berapa bulan berarti? Februari ke Agustus. Sudah hampir 7 bulan Bapak Ibu. Saya pernah bicara sama teman-teman saya. Dari Februari sampai hari ini dia tidak pernah keluar rumah. Ada. Bahkan mau ketemu ke tempat mertuanya aja, dia enggak. Ada orang yang betul-betul trauma Bapak Ibu. Tetapi saya katakan, saya setiap hari Bapak Ibu, dari Februari yang dikatakan PSBB sampai hari ini, tidak ada satu hari pun yang saya nggak keluar rumah. Tetapi kita mempunyai hikmat, Tuhan katakan. Nanti kita bisa bahas. Bagaimana caranya? Ya kita ikuti protokol dari pemerintah. Kita ikuti protokol pemerintah, itu adalah pemimpin kita. Bagaimana juga kita harus mengikuti pemimpin kita, Tuhan Yesus. Kita belajar dari bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun, masa kekeringan, masa susah,
masa himpitan. 40 tahun Bapak Ibu. Kita baru menjalankan kurang dari 1 tahun. Dan kita tidak tahu dampak daripada COVID-19 sampai kapan. Sikap kita jangan kita berdiam saja. Apa yang harus kita lakukan? Nanti saya akan bahas Bapak Ibu. Karena waktu singkat, kita lihat. Karena apa saya katakan, saya mungkin Bapak Ibu, kemarin Pak Agung cerita, dia bilang gugus tugas. Betul Bapak Ibu. Saya sama Pak Doni memang sudah lama. Nah, kebetulan saya ikut partisipasi sebagai relawan gugus nasional Bapak Ibu. Jadi tugas saya apa? Di setiap mal-mal kemana, saya kemarin ke Kelapa Gading Bapak Ibu. Ada duduk di Starbucks. Wah ini nggak kelihatan lagi, semua. Banyak orang duduk, nggak ada lihat protokolan atau... Ya kalau kita sebagai itu kita biasa aja, tapi dia nggak pakai masker, bersinnya 10 kali. Akhirnya saya tergerak, ya sudah, saya tidak pakai ini. Tolong ya pakai masker. Nah, itulah tugas tanggung jawab kita sebetulnya. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu dalam menghadapi situasi COVID ini. Jangan kita selalu melihat berita-berita yang negatif, yang buruk. Tetapi bagaimana sikap kita harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita tahu selama 40 tahun Tuhan bisa memelihara, ya, di padang pasir yang luar biasa. Tetapi Tuhan itu. Mari kita lihat. Nah, di Ulangan 2 ayat 7 dikatakan, kita sudah tahu, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dalam berada di padang gurun, next. Kita lihat. Nah, selama berada di padang gurun, bangsa Israel tidak menganggur. Tetapi mereka melakukan sesuatu. Mungkin situasi saat ini membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun justru di tengah situasi yang tampaknya kering dan tidak mungkin ini, Tuhan akan dan dapat memberkati pekerjaan tangan kita. Bekerja dengan hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bangsa Israel di tengah-tengah yang tidak berdaya, tidak punya kelihatannya, tidak punya air, tidak punya makan. Tetapi, apakah dia berpangku tangan? Tidak Bapak Ibu. Mungkin ada yang mencari air, ada yang mencari apa, dan ada yang berdoa, berharap di tengah-tengah yang tidak ada kepastian, dan di tengah-tengah himpitan. Tetapi mereka berusaha, berdoa, mencari Tuhan. Banyak yang mereka lakukan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Tuhan membuat mukjizat, memelihara. Di tengah-tengah batu ada sumber air. Amin Bapak Ibu. Pada waktu pagi, Tuhan sudah sediakan roti dari surga. Itulah yang kita harus contoh bagaimana di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat-saat ini. Tuhan ingin ajarkan kita, ayo usaha apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya talenta masing-masing. Ibu-ibu bisa membantu mungkin keluarga dengan punya kepintaran untuk memasak, masak. Lewat anaknya sekarang online. Ya. Dan kalau kita lihat itulah bagaimana kita jangan melihat di saat-saat ini yang negatifnya saja. Tetapi di balik ini, Bapak tahu nggak? Banyak orang yang kaya raya lewat situasi COVID ini. Dan sumber keuangan yang terbanyak adalah saat ini adalah di bidang kesehatan dan sembako Bapak Ibu. Terutama alat kesehatan, masker. Dulu kita melihat, sebetulnya masker ini kita lihat, zaman dulu bangsa Israel, kenapa dari Timur Tengah sana mereka pakai masker, mereka cadar. Karena pada waktu di sana di padang gurun yang luar biasa, tiba-tiba panas terik. Tiba-tiba angin yang luar biasa, angin itu membawa debu-debu dan masuk. Biasa. Dan ini terjadi pada kita.
Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada Ibu pada saat banyak kesempatan yang harus kita lakukan. Jangan kita berdiam, pasrah pada keadaan. Tetapi apa yang pernah bisa kita lakukan, kita lakukan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati pekerjaan. Jangan lihat kecilnya, tapi lewat pekerjaan kecil ini, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita lihat. Poin yang kedua, kalau kita lihat dalam itu, di ayat 27 itu, di ayat 2, ayat 7, Tuhan, Ia memperhatikan perjalanan melalui padang gurun. Setiap perjalanan selama 40 tahun, dalam perjalanan setiap saat waktu ke waktu, Tuhan perhatikan Bapak Ibu. Mari kita lihat. Nah, kita lihat berada di padang gurun memberikan kesan, ya, kita memberikan kesan terabaikan dan terkucilkan. Tetapi di sana bangsa Israel tidak pernah ditinggalkan, jalan-jalan mereka diperhatikan dan diatur oleh Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan kita dan perjalanan hidup kita. Ia melihat dan mengerti setiap keadaan hidup kita. Ia mengatur dan membimbing langkah-langkah kita sesuai rencananya. Bapak Ibu, kita jangan melihat khawatir. Apapun dampak yang kita lihat, banyak. Tiba-tiba kita kenal orang itu tiba-tiba meninggal. Ya, bagi kita anak-anak Tuhan, mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Cepat atau lambat, kita pasti menghadap Tuhan. Jadi itulah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tugas kita, bagaimana apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perjuangkan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di poin ketiga Bapak Ibu, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalanan melalui padang gurun yang besar. 40 tahun Tuhan Allahmu menyertai engkau. 40 tahun kalau kita lihat. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Tetapi Tuhan selalu menyertai hidup dia. Pada saat malam, Tuhan memberikan tiang api. Pada saat siang, Tuhan memberikan tiang awan. Itu membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, saya percaya kita ambil apa yang terjadi 40 tahun yang lalu bangsa Israel, tetapi Tuhan pelihara. Tidak ada yang kekurangan satu pun. Bagaimana dengan kita? Kita baru mengalami belum 1 tahun. Saya banyak konsultasi kepada teman-teman, terutama pengusaha, dikatakan, aduh, saya terdampak luar biasa. Banyak orang-orang yang dulu, yang kelihatannya punya usaha besar, bisnis, sekarang ini banyak yang jatuh. Yang lebih mengerikan adalah di kalangan kalau yang dulu, orang-orang yang memang tingkat bawah, selama ini pengaruh nggak terlalu besar Bapak Ibu, karena dia bantu sama pemerintah. Tetapi orang-orang yang memang dulunya pengusaha, yang sudah enak, yang sudah mempunyai kehidupannya yang mapan, tiba-tiba jatuh, semua perusahaannya bangkrut, biaya harus dikeluarkan, semua macet. Kalau mereka tidak punya Tuhan, saya rasa akan lebih terpuruk Bapak Ibu. Karena mereka hanya memakai logika. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan?
kita harus memakai kekuatan daripada Tuhan. Karena kita tahu Roh Kudus selalu menyertai, memberikan pertolongan, bahkan memberikan damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, lewat poin ketiga ini kita lihat Bapak Ibu. Kasih sayang Tuhan yang sangat besar membuatnya tidak meninggalkan bangsa Israel sendirian. Ia menyertai mereka. Janji Tuhan digenapi. Ia tidak pernah lalai menepati janjinya. Kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah mereka melalui tiang awan dan tiang api. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu berada bersama kita. Ia tiap waktu, di setiap waktu, musim, dan situasi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana keadaan bangsa Israel selama 40 tahun. Di situasi apapun, di situasi keadaan apapun mereka, pada saat mereka merasa lapar di tengah-tengah padang gurun, jutaan, bagaimana secara manusia mendapatkan makanan? Di situasi lapar, mereka minta, Tuhan sediakan. Pada saat mereka makan manas setiap hari, mereka bosan, mereka menggerutu. Apa yang terjadi? Tuhan tetap mendengar meskipun menggerutu. Tetapi melihat pemimpinnya Musa. Tuhan memberikan daging di tengah-tengah padang gurun. Secara manusia tidak masuk akal. Mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Dia sanggup memelihara kita pada saat di mana situasi apapun terjadi. Itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tinggal waktu Bapak Ibu. Berserulah, berharaplah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang mungkin, Pak Sutandi, atau enak pengusaha, jangan enak Bapak Ibu. Saya sebagai kesimpulan memberikan kesaksian. Lebih susah, lebih berat tanggung jawab seperti kita pengusaha. Kalau mungkin sebagai karyawan atau enak, bagaimanapun mungkin dipotong gaji, ya kan? Mungkin sebagian dampak dikasih yang parah-parah betul dikasih PHK, tapi masih dapat pesangon. Tapi kita sebagai pengusaha betul-betul, mereka tidak mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Gaji betul-betul harus dibayar, mereka nggak tahu. Betul tak? Kalau kita PHK, dampaknya luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengusaha mempunyai beban moral yang luar biasa. Meskipun tidak ada penghasilan, ya rugilah. Ya tetap kita bagaimana berusaha untuk menutupinya. Saya selama sebelum COVID, saya kebetulan memang sukanya trading di dunia luar, online. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba dalam tahun kemarin, semua saham, semua apapun jatuh. Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya rugi luar biasa. Bahkan saya setiap hari tidak keluar rumah, takut. Justru setiap hari kita mencari peluang-peluang, minta petunjuk daripada Tuhan. Dan Tuhan bukakan hari lepas hari. Dan pada saat ada informasi, kita tanggapi dengan positif. Jangan pernah berkata, itu lagi, nanti ditipu. Nggak apa-apa. Untung, rugi, semua adalah atas izin Tuhan. Kalau saya hari ini saya rugi, saya mengucap syukur. Karena tidak ada satu hal pun di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Satu hal yang menguatkan saya adalah membuat kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan pada saatnya akan mengganti kita berlipat ganda.
ibarat emas, semakin dibakar, semakin murni dan semakin berharga. Ya, inilah yang saya akan sampaikan pada Ibu. Mungkin ada satu lagi sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saya lagi di satu, memang saya bisnis ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat apa yang harus kita ambil di saat-saat ini. Jangan kita melihat saat ini kita situasi COVID-19, apa yang kita buka usaha, ya, wah, yang tidak berhubungan dengan itu, dengan keadaan. Yang kita lakukan saat ini adalah orang melihat hanya sembako, makan, betul nggak? Kesehatan itu yang kita harus. Jangan kita buka nanti showroom, ya kan? Ya susah, orang nggak melihat mobil, nggak melihat ini sekarang. Yang penting bagaimana kita bisa mendapat makan. Yang keempat, Bapak Ibu, kita lihat. Di poin keempat. Di poin keempat, dan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, kita lihat Tuhan memelihara kita. Ya, kita lihat Ulangan 29 ayat 5. Oke? Nah, kebutuhan hidup umatnya dicukupi oleh Tuhan. Hal yang mustahil ditiadakan Tuhan dengan kuasa mukjizat yang mengherankan. Air dan makanan tersedia bagi mereka. Baju mereka tidak menjadi lapuk dan sepatu mereka tidak rusak. Percayalah, kalau kita melihat selama 40 tahun, baju di badan tidak lapuk. Sepatu satu-satu tidak rusak. 40 tahun. Saya pernah ke Israel, saya pakai sepatu, betul-betul suka kaos kaki semua. Apa yang terjadi kalau pada malam, pada siang hari? Udah luar biasa, padahalnya udah panas sekali. Bayangan yang tidak pernah mereka punya sepatu zaman dulu, mungkin nggak hanya alasan ini saja. Tetapi itu luar biasa. Kalau malam kita sudah pakai berlapis-lapis masih dingin. Tetapi luar biasa. Tuhan pelihara kita. Jadi kita sudah lihat, jangan kita ragu, jangan kita putus asa, apalagi takut dan gentar dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Tapi percayalah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, kita pasti bisa mengatasi bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Ikuti caranya agar kita mengalami berkat dan pemeliharaannya yang ajaib. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Saya harus buka toko bangunan dengan kekuatan kita. Padahal pada saat ini, toko bangunan juga, pembangunan juga enggak. Mungkin yang kontraktor, dia bagaimana dia tetap beralih di kontraktor. Tidak bisa, Bapak Ibu. Itu mengandalkan kekuatan kita. Tuhan inginkan, Tuhan mempunyai caranya sendiri. Saat ini mungkin dulu orang tidak kepikir. Tiba-tiba kontraktor beralih ke tukang konveksi. Itulah Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apa yang menjadi kekuatan dalam hidup ini? Berharap kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan akan bukakan rahasia bagaimana kita bisa menghadapi masalah COVID. Kita tidak tahu kapan bisa berakhir, Bapak Ibu. Tetapi yang pasti, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara kita. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengucap kata-kata mengeluh, tetapi tetap berbicara positif, dan kita percaya dengan iman kita, semuanya akan berakhir. Badai kehidupan pasti bisa berakhir. Bapak Ibu, kalau hujan besar, saya mau tanya, hujan besar, saya alamin sendiri. Saya sama salah satu teman saya, waktu itu berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya ingat. Saya di mall Taman Anggrek pada waktu itu. Di dalam kita nggak tahu, tiba-tiba kita mau keluar di lobi, waduh, hujan besar sekali, angin besar sekali, hujan badai. Pada waktu itu sudah malam.
Teman saya tanya, gimana nih? Kita mau tunggu, mau jalan atau bagaimana? Sabar bro, hujan badai pasti berlalu. Saya bilang, tinggal waktunya. Sekencang langit. Ya, nggak pernah. Zaman Nuh aja 7 hari, 7 malam. Selama kita hidup nggak pernah. Iya juga ya, dia bilang. Guntur kilat pasti berhenti. Kita tunggu aja, santai. Itu yang menjadi prinsip saya. Bukannya saya nggak punya masalah, nggak punya beban. Saya pernah segalanya kan. Sudah kebanjiran, kebakaran, bangkrut. Apa yang belum? Tetapi itulah, saya yakin dan percaya, di balik badai itu semua, kalau kita berharap pada Tuhan, pasti ada masalah. Oke, kesimpulan, sama seperti pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Atas satu, turun lagi. Oke, sama seperti pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel di tengah padang gurun, Ia juga akan menyertai kita di tengah pandemi COVID-19. Ada 4 hal yang harus kita pegang janji Tuhan, yaitu Tuhan memberkati pekerjaan dengan umatnya. Jangan khawatir, Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan umatnya. Apapun pekerjaan kita saat ini, kita tekun, kita percayakan kepada Tuhan. Apapun pekerjaan tangan kita pasti diberkati Tuhan. Saya selalu dalam mata jasmani saya, waduh, kapan saya bisa mengembalikan kerugian saya? Tiba-tiba lewat ada beberapa perusahaan, termasuk Goro dan perusahaan Sinarmas dan perusahaan besar-besar. Saya pernah ketemu dia, Pak Sutandi, coba buat satu aplikasi. Saya mau jadikan semua seperti Indomaret, Alfamart. Jadi saya bikin konsep koperasi kopi di sini. Kopi di sini adalah singkatan. Sebetulnya Koperasi Digital Solusi Indonesia. Saya paparkan ke mereka beberapa bulan yang lalu, dan saya di Wantanas Dewan Ketahanan Nasional bagaimana mensinergikan program pemerintah sama kerakyatan. Saya ditunjuk salah satunya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang mau buat warung, jadi kita buatkan, kalau Bapak Ibu mau ke Indomaret atau Alfamart, franchise-nya aja mungkin 400 juta. Nah, dan sistem yang kita buat ini untuk membantu masyarakat, sampai di rumah aja mau bikin warung, hanya 25 juta, tapi kita kasih barang register, sampai semua sistem mudah, dan link semua ke grosirnya. Tapi toko Ibu itu adalah toko, bukan toko bangdul, hanya menjadi tunggu orang belanja. Tapi mengcover 20 tetangga. Hari ini toko ini adalah toko harga bulog. Jadi daripada Ibu bisa toko ini, kita kasih mungkin 50 juta. 25 juta itu untuk membangun raknya apa sistem. Ini bukan saya hanya penggerak saja. Nah, kalau program ini diluncurkan, kita bisa membuka usaha kepada teman-teman. Nah, toko ini mengcover 25 mungkin jemaat kita yang biasanya beli di warung awang, saya nggak ngomongkan mungkin nama Alfamart. Kita bisa harga bersaing. Tinggal lihat aplikasi, tinggal data. Ibu 1 bulan beras berapa kilo, minyak apa-apa. Mulai sekarang tolong ya di warung saya, nggak usah pergi, saya antar. 20 orang kalau omset 1 juta, 100 juta. Untung 5% sudah dapat kan Bu? Kurang lebih begitu. Itu diterima karena ini ada program pemerintah bantuan. Doakan supaya ini bisa terlaksana. Itu yang menyangkut Tuhan memberkati pekerjaan tangan umatnya. Kedua, Tuhan memperhatikan perjalanan hidup umatnya. Jadi perjalanan hidup kita serahkan kepada Tuhan, jangan khawatir. Ya. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai umatnya. Apapun persoalan masalah kita yang hadapi, pasti Tuhan menyertai hidup kita. Yang keempat, Tuhan menyediakan kebutuhan umatnya. Jangan pikirkan masalah apa. Kebutuhan kita sampai hari ini, saya mau tanya Bapak Ibu, meskipun persoalan COVID sudah hampir 1 tahun, adakah di sini yang nggak punya makan, tetap Tuhan pelihara kan? Nah begitu, itu yang kita harus yakin dan percaya. Pertolongan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan pasti. Apapun problem masalah kita jangan teori, tetapi
kita betul-betul harus yakin dan percaya dengan janji Tuhan, yaitu Dia sudah memelihara 40 tahun bangsa Israel di padang gurun yang luar biasa. Apalagi kita masih di dunia, di kota harapan indah ini kan masih indah-indah. Amin Bapak Ibu. Oke, mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri karena kita ada perjamuan kudus. Kita akhiri dan kita berdoa haleluya. Dan saya serahkan Ibu Gembala untuk haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan, yang sederhana tetapi bisa kami hikmat daripada firman ini Tuhan. Biarlah tanamkan dalam hati pikiran kami Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba, sehingga firman ini boleh tumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sempurnakan setiap doa-doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Sunardi. Kita semua diberkati, amin. Amin. Ya. Jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan COVID. Kita udah hampir 5 bulan melalui COVID. Di awal-awal mungkin kita ada bertanya, bisakah kita melewati masalah yang berat ini? Tetapi Tuhan menyertai kita dari hari ke hari. Tuhan memelihara, Dia memperhatikan setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Dia. Puji Tuhan, siang hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saya undang pelayan Tuhan boleh maju ke depan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini. Kembali kami boleh melakukan perintah-Mu untuk kami terus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengingat kasih setia dan pengorbanan-Mu, bahkan nyawa-Mu saja Tuhan berikan kepada kami, apalagi untuk kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengangkat perjamuan melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan sudah melayakan hidup kami, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur di hadapan kami, sehingga ketika kami makan dan minum, roti dan anggur ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi berkat kesembuhan, menjadi berkat segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Saya undang kita bangkit berdiri. Puji
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama mengangkat anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan percaya dan ucapan. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah memberikan nyawamu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami diingatkan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Engkau menyertai kami kemanapun kami berada ya Bapa. Dalam situasi apapun, ketika kami terjepit, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Ketika kami membutuhkan pertolongan, kekuatan daripada-Mu, Tuhan memberikan kekuatan dan memulihkan tenaga kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Rama, 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 Rama. Terima kasih Yesus. Glory. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai balik Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, manusia rohani kami terus dikuatkan dan diingatkan bahwa Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau terus menyertai setiap perjalanan hidup kami. Menghadapi badai hidup, menghadapi padang gurung apapun ya Bapa. Kami percaya Tuhan memelihara setiap kebutuhan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang beribadah dengan online ya Bapa. Dan kami semua yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan terus melindungi setiap kami. Kami datang untuk beribadah. Biarlah ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah ke dalam rumah-Mu ini Bapa, Engkau menguduskan ruangan ini ya Bapa. Engkau menyucikan semuanya sehingga tidak ada virus apapun di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memagari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tidak terus melihat kepada masalah yang kami hadapi, tetapi kami melihat kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga terus iman kami boleh teguh, iman kami terus dibangun di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Sutandi sudah berbagi berkat firman Tuhan kepada kita, mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan adalah sempurna. Amin. Berdampak apapun, situasi apapun, Tuhan Yesus katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Pengumuman sebentar, minggu depan kita tetap ada ibadah jam 10 tepat waktu ya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah kita saat ini. Bisa angkat tangan? Walaupun telat, selamat datang untuk Pak Eka dan Ibu. Selamat bergabung dengan kita, terima kasih sudah beberapa kali dengan kita. Ibu Beni ya, saya lihat tadi Bu Beni, terima kasih Ibu. Saya kenal beliau udah lama, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan mengundang Ibu untuk ke pertemuan yang akan datang bersama-sama beribadah. Haleluya. Amin. Tuhan baik, kita akan berikan persembahan. Ibu Christmas akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Atas Ibu. Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul di sini Tuhan, tidak seberapa kami yang hadir, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada hadir di tempat ini. Amin. Berkati ya Bapak, pelayan-pelayan yang sudah melayani pada hari ini ya Bapak. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dengan firman yang dibawakan Pak Sutandi ya Tuhan Yesus untuk menguatkan kami ya Bapak di sini, di mana Tuhan COVID-19 Tuhan bukan melemahkan iman kami, tapi malah menguatkan iman kami ya Bapak. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus
Ya Tuhan, kami mempunyai sedikit Tuhan Yesus yang Kau berkati kami ya Bapa di masa pandemik ini Tuhan. Tapi kami tidak mau tidak memberi. Kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Amin. Di mana Tuhan Terima Yesus kasih. ladang-Mu membutuhkan materi dari Ya. kami ya Bapa. Terima Terima kasih kasih. Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Amin. pada siang hari ini. Kami serahkan pelayanan ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Anak Tuhan kondisi apapun harus tetap bersyukur. Amin. Ya, kita berpuji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap bersyukur. Amin. Coba angkat tangan orang-orang yang bersyukur. Kita bangkit berdiri. Biarlah gaya hidup kita adalah selalu bersyukur. Sikon apapun, kondisi apapun, karena kita tahu Tuhan memelihara. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Coba kita angkat tangan kita. Tetap bersyukur, tetap sukacita di dalam Dia. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan. Katakan, sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Pada siapa? Pada orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan. Sekali lagi, sekarang ku tahu. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Pada orang-orang tunjuk yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap bersyukur. Sekali lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Bagaimana dengan anak Tuhan? Tetapi kita kan tetap bersyukur. Tepuk tangan dong buat Dia yang memelihara kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Minta kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari lepas hari yang sudah kami lalui dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau masih menyertai setiap umat-Mu. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan,
Kami butuh pertolongan-Mu. Ya. Kami butuh belas kasih-Mu Tuhan. Ya. Kami butuh Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam keluarga kami, Terima kasih. dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Bahkan dimanapun kami berada, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Urapi terus kehidupan kami Bapa. Ya. Layakan kami untuk selalu menerima berkat-Mu Tuhan. Ya. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, sangat sekali Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami mau Tuhan menggunakan lutut kami untuk berdoa Tuhan. Ya. Kami mau menggunakan tangan kami untuk mengangkat kasih tangan Tuhan, kami kami Tuhan. bersyukur. Kami butuh pertolongan-Mu. Segala apapun yang terjadi kami bersyukur. Ya. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel yang tidak pernah Amin. meninggalkan umat-Mu. Amin. Berkati ya Tuhan setiap kami Bapa. Berkati kehidupan kami. Berkati damai sejahtera kami Tuhan. Di tengah-tengah masalah apapun yang terjadi, kami mau bersyukur Bapa. Terima kasih. Kami mau didewasakan lebih lagi Tuhan. Bapa, biarlah siang hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan ya Tuhan menyantap makanan jasmani, tetapi rohani kami juga butuh Tuhan santapan Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Sutandi yang sudah menjadi sarana Kasih, berkat-Mu. Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang disampaikan menguatkan setiap kami. Kami yang datang dengan segala masalah Ya, Tuhan, Tuhan. Engkau berikan kami jalan keluar. Amin. Kami yang datang Tuhan dengan segala keluhan pergumulan Ya. Tuhan, jawab doa kami. Amin. Kami tahu Tuhan, kami bergantung kepada pokok anggur yang benar. Kami bergantung ya Tuhan, hidup kami kepada batu karang yang teguh. Amin. Kami tidak akan pernah tergoyah walau apapun yang terjadi Ya, Tuhan. Tuhan. Kami mau lebih setia lagi kepada Engkau Bapa. kami bersyukur. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami mampu melewati Ya. setiap kehidupan kami hari-hari ini Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih. Kau berkati kiranya Tuhan hamba-Mu Pak Sutandi Tuhan. Ya. Kau berkati kehidupannya. Kau berkati kesehatannya. Amin. Dan apapun yang dibutuhkan Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Ya, Tuhan. Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau tahu kerinduannya ya Bapa. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Ya. Tuhan. Berkati kesehatannya. Amin. Berikan perlindungan yang ekstra dari Amin. Engkau Benar, Tuhan. Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Kau maha tahu dan Kau menjawabnya ya Amin. Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pengembangan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa. Melalui hamba-Mu Tuhan, biar Kau pakai lebih dewasa Amin. lagi kami Tuhan. Terima kasih, Untuk lulus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam pelayanan kami Amin. Bapa. Amin. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini banyak sekali setiap kami yang mengeluh dalam beribadah Tuhan. Mereka takut dengan segala virus yang ada. Tetapi kami tahu Tuhan, hari ini dengan segala kebenaran firman-Mu, kami tidak mau lagi getar dan takut menghadapi kehidupan Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan setiap kami yang datang pada siang hari ini Amin. Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra. Kami boleh pulang dari tempat ini dan kesehatan terus Engkau jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan Ibu Gembala kami dengan segala kehidupannya, keluarga besarnya, bahkan pelayanannya sekalipun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari Bapa, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya Bapa. Segala kebutuhannya Tuhan cukupkan ya Bapa. Juga untuk gembala-gembala kami yang lain juga Tuhan di Indonesia ini. Biarlah pelayanan mereka juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Agar apapun yang menjadi kesatuan hati mereka Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Bapa. Kau berkati ya Tuhan usaha pekerjaan mereka. Kau berkati kesehatan mereka. Bahkan apapun menjadi kebutuhan daripada setiap umat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menjawabnya Tuhan, Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya untuk setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Bapa, Engkau tahu Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu. Biarlah Tuhan melalui benda ini Tuhan, kami boleh memperlebar kerajaan-Mu lebih lagi di muka bumi ini Tuhan. Berkati mereka yang melongolahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan boleh terus Kau lauhat ya Bapa.
Bangsa kami Tuhan boleh terus ya Tuhan mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah masalah apapun yang terjadi Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan. Kau berkati setiap aparat keamanan, presiden kami, bahkan dimanapun ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di dunia medis sekalipun Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar mereka semua diberikan perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar juga Tuhan kami akan berpisah. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati kami melalui hamba-Mu. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Selamat pulang, selamat membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.